Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Endang Mega Utami, ada Kak Fauzi Nurholis, dan ada Muhammad Farhan. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang defisit dan pembiayaan anggaran negara. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kak Fauzi Nurholis. Oke, baik, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu terkait dengan perkembangan defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2015 hingga 2019 dan rencana tahun 2020. Jadi lewat sini kita bisa melihat perkembangannya di tahun sebelumnya dan juga bisa mengkomparasikan di tahun sekarang. Jadi kebijakan fiskal pemerintah di 5 tahun terakhir itu dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah yang pertama, pemerintah itu menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian kebijakan kedua yang dilakukan pemerintah adalah defisit anggaran tetap terkendali dan lebih rendah dari target setiap tahun. Rata-rata defisit dari tahun sebelumnya itu ada di angka 2,27% dari PDB tahun 2015 hingga 2019 dengan tren yang menurun. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu pemerintah dan DPR sepakat untuk melanjutkan kebijakan fiskal ekspansif pada tahun 2020. Kemudian perkembangan defisit dan pembiayaan anggaran tahun 2021 dan 2023 ini ada kondisinya di tahun 2021 itu defisit APBN pada tahun 2021 mencapai 783,7 triliun atau 4,65% dari PDB, menurun 17,3% dibandingkan eh, tahun 2020. Kemudian defisit APBN pada tahun 2020 berhasil ditekan di bawah 3% atau sebesar 2,38% yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,57% menurut pernyataan Menteri Keuangan. Kemudian yang keempat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi defisit APBN seperti pengendalian belanja negara, peningkatan penerimaan negara, reformasi struktural dan perpajakan, pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, pembiayaan lainnya, peran LPDP sebagai SWF di bidang pendidikan, kemudian peningkatan ekspor nasional melalui program NIA, peranan Blue dan UMKM, dan pemberian PMN kepada BUMN secara selektif. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit APBN tahun 2023 akan di bawah 3% untuk mendukung pemulihan ekonomi. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan. Di sini ada kinerja positif APBN 2022 yang menjadi modal kuat hadapi tahun 2023, di mana tahun 2022 ini masih tahun-tahun bangkitnya ekonomi setelah pandemi. Perekonomian nasional pulih dengan lebih kuat meskipun resiko lingkungan global yang tidak stabil akibat baru meredanya COVID-19. Belanja negara mengalami peningkatan sebesar 10,9% dari tahun 2021 dan mencapai sekitar 99,5% dari yang ditetapkan. Tujuan dari peningkatan belanja negara ini adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Untuk selanjutnya, next slide. Untuk selanjutnya ada kinerja ekonomi makro pada tahun 2023. Untuk merespon dinamika global pada tahun 2023, maka dilakukan penyesuaian asumsi dasar makro dengan pemerintah mempertimbangkan tekanan inflasi global yang masih tinggi dan ketidakpastian harga komoditas di pasar global dan menentukan proyeksi inflasi. Oleh karena itu, asumsi nilai tukar juga diubah dari 14.750 US dollar menjadi 14.800 untuk memperhitungkan ketidakpastian prospek ekonomi global, di mana perubahan ini untuk
perbandingannya untuk menjadi cadangan. Asumsi lifting gas juga mengalami penyesuaian menjadi 1,100 ribu BSMPH dari semula 1,050 ribu BSMPH. Meskipun demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan mencapai 5,3% karena upaya pemulihan ekonomi yang terus ditingkatkan oleh pemerintah. Next slide. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas lebih rinci tentang teknis anggaran APBN tahun 2023. Seperti bisa teman-teman lihat pada slide, anggaran APBN pada tahun anggaran 2023 itu seperti biasa, terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan belanja. Pendapatan itu ada beberapa sumber. Juga seperti biasa, sektor perpajakan mendominasi dengan menyumbang sebanyak 2.021 triliun rupiah, lalu didukung dengan non pajak dalam bentuk semisal dividen dari BUMN dan laba misalnya sebesar 441,4 triliun rupiah, lalu disusun dengan hibah sebesar 0,4 triliun atau 400 miliar. Pendapatan negara tumbuh 1,1% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2022. Ada pendapatan, ada juga belanja. Belanja negara secara keseluruhan pada tahun anggaran APBN 2023 itu mencapai 3.061,2 triliun rupiah, yang terdiri dari pertama belanja pemerintah pusat sebesar 246,5 triliun rupiah. Lalu diikuti dengan transfer ke daerah 114,7 lebih rincinya seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain sebagainya. Belanja negara turun 3, teman-teman lihat dalam slide bahwasannya APBN kita terus mengalami defisit, dan oleh karena itu biasanya negara sebagai pemegang kekuasaan untuk menutupi defisit itu melalui utang, baik itu utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Dan pada Maret tahun 2023 dengan 7.000 selanjutnya. Oke. Pada APBN tahun anggaran 2023, pemerintah melakukan beberapa skala prioritas dalam mengeluarkan kebijakan. Yang pertama itu adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, reformasi birokrasi. Yang keempat, revitalisasi industri. Dan kelima, yang pertama, kita ketahui jika suatu negara ingin memberdayakan negaranya sendiri, maka SDM lah yang harus ditambah. Dan oleh karena itu pemerintah dapat tiga kesehatan, pendidikan, yang baik. Slide selanjutnya, Bang. Oke, yang ketiga adalah dalam skala prioritas bauran kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam APBN tahun anggaran 2023 adalah reformasi birokrasi. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance serta melakukan pembaruan atau perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Kita ketahui dalam negara demokrasi,
Rakyatlah yang menjadi tuan. Rakyatlah yang menjadi objek utama dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan birokrasi yang baik, maka kepuasan dari rakyat kepada pemerintah itu juga baik. Makanya disebut di situ adalah good governance. Yang ketiga ada revitalisasi industri. Industri sangat dibutuhkan oleh setiap negara yang ingin negaranya semakin baik. Perubahan dari sistem tradisional menjadi industri itulah yang ingin didorong oleh pemerintah. Terlebih dalam era modern, kita harus hidup dalam skala prioritas. Dengan industri lah maka kita dapat mengefisienkan setiap sumber daya, baik manusia maupun alam, sehingga kita dapat menerima manfaat yang lebih. Selanjutnya, slide selanjutnya. Next. Oke. Yang terakhir, fokus bauran kebijakan pemerintah yaitu adalah green economic atau ekonomi hijau. Green economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi resiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Kita ketahui, ini contoh kasus yang terbaru adalah subsidi di bidang mobil listrik. Mobil listrik berdasarkan riset memang lebih memenuhi untuk kondisi green economic, memperhatikan aspek-aspek lingkungan, semisal polusi dan lain sebagainya. Mobil listrik lah yang didorong oleh pemerintah pada era sekarang untuk mendukung ekonomi hijau. Itu salah satu contohnya. Juga dengan ekonomi hijau kita akan melestarikan lingkungan yang lebih baik. Aspek-aspek ekologis akan terpenuhi, environmental ethics akan terpenuhi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada capaian output dari alokasi investasi kepada BUMN dalam tahun 2021 sampai 2023. Beberapa capaian output dari alokasi tersebut meliputi pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pembangkit listrik, rumah sakit, dan pelabuhan. Next. Perkembangan kinerja penerimaan pajak. Perkembangan kinerja penerimaan perpajakan dalam 5 tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada fluktuasi harga komoditas, kemudian ada pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah, serta ketidakpastian ekonomi global. Dan yang terakhir ada percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah telah fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang. Untuk itu, pemerintah memberikan penyertaan modal negara kepada BUMN, terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi, permukiman, air bersih dan sanitasi, serta ketahanan energi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 6. Kalau bila ada kurang lebih kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.